Saat tubuh kita mengalami gangguan kesehatan, tubuh kita bisa memberikan semacam sinyal, yaitu perubahan warna yang terjadi pada organ tubuh kita. Perubahan warna apa saja yang dapat terjadi? Saksikan perbincangan saya bersama Dr. Yongki untuk Anda pemirsa Hidup Sehat Plus. Ketika tubuh kita mengalami masalah kesehatan, tubuh kita bisa mengeluarkan semacam sinyal. Contohnya perubahan warna pada tubuh kita. Nah, sebetulnya dok ya, apa sih yang terjadi di tubuh kita ketika ada gangguan kesehatan? Pada saat tubuh kita mengalami gangguan atau semacam penyakit, tentunya organ-organ di tubuh kita akan mengalami perubahan ya. Baik itu mungkin perubahan warna, ya, perubahan tekstur ya. Contohnya kayak di kulit misalnya. Betul. Teksturnya menjadi lebih kering atau lebih lembab atau kasar dan sebagainya. Bahkan temperatur juga mungkin kulit kita menjadi pada saat demam ya, menjadi lebih hangat atau panas. Nah, tentunya akan mengalami respon pada saat tubuh kita mengalami serangan, baik itu radang, ya, inflamasi, infeksi, atau yang lainnya. Iya. Dan masyarakat mungkin yang lebih mudah mengenali itu adanya perubahan warna pada kulit dok, karena itu kulit organ yang paling luar ya. Betul sekali. Nah, ini perubahan warna apa saja dok yang bisa muncul pada kulit ketika tubuh kita mengalami gangguan kesehatan? Perubahan warna yang pertama adalah warna biru. Perubahan warna biru itu bisa terjadi saat tubuh kita ini sedang mengalami istilahnya sianosis atau hipoksia atau kekurangan oksigen di dalam tubuh. Nah, penyebabnya apa pemirsa ya? Penyebabnya pertama bisa karena penyakit jantung misalnya, ya, penyakit jantung, serangan jantung, gagal jantung. Yang berikutnya juga bisa terjadi pada seseorang yang punya penyakit paru-paru nih, ya, atau PPOK atau penyakit obstruktif atau sumbatan yang ada di paru-paru, Dr. Haikal. Juga ada gangguan-gangguan lain ya, seperti misalnya kondisi tertentu seperti yang sedang terjadi reaksi alergi yang berat misalnya, ataupun shock anafilaktik ya sebutannya ya. Ada juga yang kulit kita berubah menjadi warna kuning nih Dok Haikal ya. Mungkin pemirsa sudah banyak yang tahu juga ya. Warna kuning itu apa? Biasanya terjadi gangguan pada liver, pada hati ya, betul ya. Kalau kita berbicara pada liver tentunya juga ada masalah, misalnya rusaknya hati nih, sirosis hepatis misalnya bahasanya. Kemudian ada juga nih infeksi hepatitis ya, infeksi liver, atau masalah di empedu. Bisa juga ya, jadi kuning itu bukan merupakan masalah di liver, bukan masalah di hati, tapi memang adanya peningkatan karotin ya, jadi karotenemia ya. Contohnya kita habis makan makanan sayuran atau buah-buahan yang berwarna kuning Dok Haikal. Tinggi vitamin A ya? Betul ya, jadi seperti kuning gitu. Nah, yang membedakan nanti di bagian matanya tuh, nanti kalau yang memang karena hati dia biasanya kuning, tapi kalau yang karena kelebihan vitamin ini biasanya dia tetap putih. Kemudian warna coklat ya, jadi peningkatan daripada melanin ya. Sebetulnya peningkatan melanin ini juga terjadi pada kondisi-kondisi misalnya nih paparan sinar matahari ya yang terlalu berlebihan, kemudian pada kondisi misalnya kehamilan ya, kehamilan juga bisa, dan juga pada satu penyakit ya mungkin agak jarang ya, penyakit Edison. Merah juga ada Dok Haikal ya. Kalau merah itu pada kondisi-kondisi misalnya saat kita demam, atau mungkin seseorang dengan saat mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, itu juga bisa menyebabkan kulitnya berwarna merah. Bagaimana dengan warna pucat dok? Kan mungkin kalau pucat ini adalah perubahan warna yang mungkin paling awal dikenali oleh orang ketika tubuh kita mengalami masalah kesehatan. Nah, betul Dok Haikal ya. Jadi yang terakhir ini pucat nih dok ya. Jadi pucat itu bisa terjadi pada kondisi seperti vitiligo ya. Kemudian kondisi-kondisi yang sering banget nih kita jumpai ya pada kondisi shock ya, atau tensinya ngedrop bahasanya ya, tensinya turun drastis ya. Nah, itu juga sering terjadi. Atau juga pada kondisi yang dimana hemoglobinnya atau HB-nya turun atau anemia. Nah, itu juga sering sekali terjadi Dok Haikal. Iya. Selain pada kulit, juga ada perubahan pada mata dan kuku dok. Nah, kalau mata ini perubahan warna apa saja yang dapat terjadi? Pada mata ya, yang pertama adalah warna merah nih dok ya. Merah, kan orang sering lihat nih, matanya kena radang nih. Betul ya, jadi yang sering terjadi adalah mata merah itu sebutannya konjungtivitis ya, atau radang pada konjungtiva atau selaput pembungkus bola mata ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kuning. Nah, ini juga kembali ke kuning lagi nih dok. Nah, ini tadi ya yang membedakan antara penyakit liver atau penyakit hati dengan kelebihan vitamin ya. Kalau kelebihan vitamin tadi atau kondisi-kondisi yang konsumsi sayuran dan buah-buahan cukup tinggi yang mengandung warna kuning, itu matanya tidak berwarna kuning. Nah, kalau pada penyakit liver
Itu bagian mata yang kalau kita lihat nih ya, di mata itu kan ada putih-putihnya nih. Iya. Nah, itu berubah menjadi warna kuning atau sklera. Nah, sklera ikterik sebutnya ya. Betul. Nah, itu menandakan ada masalah pada liver atau hati Anda ya, seperti sirosis tadi, kemudian bisa hepatitis dan juga bisa masalah pada empedu. Iya. Kalau kuku, Dok, apa Nah, saja yang ini juga. terjadi? Yang pertama warna biru. Warna biru itu bisa terjadi pada kondisi seperti sianosis ya, kekurangan oksigen ya. Nah, itu bisa apabila kita atau seseorang menderita penyakit jantung ya, penyakit paru-paru ya, atau kondisi-kondisi tertentu di mana memang oksigennya tidak terdistribusi ya dengan lancar ya. Kemudian warna kuku yang berikutnya apa nih pemirsa? Warna coklat. Warna coklat ini bisa terjadi pada seorang yang memiliki infeksi jamur. Atau seseorang yang memang dia perokok nih, Dok Haikal. Nah, jadi nanti resikonya apa? Bisa juga nih nanti warnanya jadi coklat. Jadi ada gangguan aliran darah, Dok, ya, pada kuku Betul, ya? betul. Warna lainnya apa nih pemirsa ya? Warna putih. Nah, warna putih ini perlu sekali kita ketahui, biasanya berhubungan dengan hipoalbumin. Apa itu? Jadi penurunan kadar albumin atau penurunan atau kurangnya protein di dalam tubuh kita. Nah, itu biasa juga terjadi pada kondisi-kondisi liver pada pasien-pasien dengan sirosis hepatis atau seseorang yang memang hatinya mengalami kerusakan ya. Nah, yang terakhir juga ada warna yang sebagian itu putih dan coklat. Jadi agak-agak apa ya, kombinasi gitu. Iya. Itu pada biasanya pada penderita yang mengalami gangguan ginjal yang sudah lama atau gagal ginjal yang sifatnya kronik. Dok, selain perubahan warna pada kuku, apa saja, Dok, yang dapat timbul pada kuku? Jadi selain perubahan warna tadi ya, kemungkinan yang lain tuh bisa juga seperti misalnya gini, pada kuku itu ada gambaran seperti garis tipis merah, Dok Haikal. Itu bisa jadi kemungkinan ya pemirsa, itu kemungkinan ada suatu infeksi pada organ jantung. Nah, kemungkinan lain apa ya? Misalnya adanya suatu lempengan ya, cekungan. Kalau terjadi cekungan itu juga bisa terjadi ya, kemungkinannya pada orang-orang dengan kekurangan besi ya, atau anemia defisiensi besi. Nah, kemungkinan lain apa? Yang menarik juga pada paparan berulang terhadap deterjen. Nah, itu juga bisa tuh. Jadi nanti kukunya dia agak cekung ke dalam. Nah, dan satu lagi nih ya. Jadi yang bisa terjadi adalah kukunya itu dia terangkat ke atas. Nah, dia lepas dari bantalannya. Nah, itu bisa juga terjadi pada masalah-masalah ya seperti infeksi jamur, kemudian seseorang dengan masalah kelenjar tiroid. Dan juga satu lagi, kemungkinannya juga bisa dalam penggunaan obat-obat seperti tetrasiklin, Dok Haikal. Kalau untuk lidah gimana nih? Nah, lidah itu yang ada juga nih, lidah bentuknya seperti ada seperti cekungan-cekungan, seperti apa namanya ya, parit-parit. Nah, itu istilahnya visura bahasa kedokterannya lah ya. Itu biasanya terjadi pada proses-proses seseorang yang semakin menua atau aging ya. Kemudian bentuk lidah yang lain apa nih? Lidah yang halus. Nah, itu bisa juga terjadi pada seseorang ya dengan kemungkinan nih misalnya defisiensi vitamin B, defisiensi besi, atau memang seseorang yang sedang menggunakan obat-obat anti kanker. Nah, itu. Dan yang terakhir ya, itu juga lidah yang ditutupin oleh selaput tebal putih, Dok Haikal. Nah, itu bisa terjadi atau istilahnya adalah kandidiasis ya kemungkinannya. Itu biasanya seseorang ya, misalnya mungkin yang sedang menggunakan antibiotik pada kondisi-kondisi yang imunokompromis atau imunnya tuh rendah ya, misalnya pada seorang dengan HIV/AIDS dan atau juga seseorang yang sedang menggunakan kortikosteroid atau obat untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Nah, pemirsa, itulah tadi perubahan warna yang dapat terjadi pada tubuh kita ketika tubuh kita mengalami gangguan kesehatan. Tapi ingat, jangan pernah menjadi dokter untuk diri Anda sendiri. Begitu Anda mengalami gangguan atau gejala, segera periksakan diri Anda ke dokter. Saya Dr. Kalansari dan Dr. Yongki untuk Hidup Sehat Plus.